إلى روح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا أجمعين، إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعماتنا وأخواننا وأخواننا وأخواتنا وذوي الحقوق علينا وأرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم يا مجيب السائلين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Jemaah sahabat baik dan subuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Wassalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dengan berkah salawat kepada beliau bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu fadilatus siwak, keutamaan bersiwak. Nah, ini satu hal sunnah yang kadang kita terlalaikan di sini. Siwak itu artinya menyelang-nyelangi gigi. Kalau gigi kita diselang-selangi pakai kayu, pakai benda yang bisa membersihkan gigi tersebut. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, apa dia Nabi? At-taharatu arba'un. Kebersihan atau kesucian itu ada 4. Yang pertama, qassus syarib. Nah, qassus syarib. Mohon maaflah bagi yang bisa sasingot. Jadi jangan Nabi kebersihan itu yang pertama mencukur sasingot. Mencukur sasingot dan bersifat di sini. Ya dirapikan lah, itu dirapikan sasingotnya. Ada apa-apa sasingot cuma dirapikan. Anu sasingot menutupi muntung sampai makan waluh, taruh limut kuning muntung sampai makan waluh. Berikit sasingot. Yang pertama, yang kedua apa? Wa khalqul 'anah, mencukur bulu kemaluan. Itu dicukur minimal 40 hari sekali. Minimal, jangan dibiarkan panjang. Ini apalagi sampai dia sampai dikuncir malah. Kalau pernah bulu kemaluan dikuncir, nah itu. Termasuk bulu hatian itu masuk tuh. Kemudian wa taqlimul awfar, memotong kuku. Jangan sampai kuku bilang kayak kuku macan lagi. Apalagi sebelah kiri. Ya, kalau bersebelah kiri mungkin kuku panjang, kita sambung di kuku situ kan. Nah itu. Dan yang terakhir as-siwak, bersiwak ya Nabi. Jadi kebersihan itu ada 4. Yang pertama merapikan kumis, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku dan bersiwak.
Kemudian sabda Nabi yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini keutamaan siwak nih. Rak'atani bisiwaki khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwak. Sembahyang pun bersiwak. Kita harus sembahyang aja kan? Pakai siwak. Saya tahu ada terbawa siwak. Pakai siwak. Kamu karena terbawa siwak, mana yang pakai ini ya? Nah. Boleh aja juga. Itu pahalanya dapat seperti sembahyang 70 rakaat dibanding sembahyang yang ada pakai siwak. Dan dibanding sembahyang yang ada pakai siwak. Tapi begini maksudnya, kita ini kan sudah zaman modern nih, sudah zaman modern. Jadi siwak itu sudah bisa disamakan dengan menggosok gigi. Bahkan bahkan fungsinya lebih menggosok gigi daripada bersiwak. Kenapa? Karena gosok gigi itu kan pakai odol segala macam, bisa membersihkan gigi. Nah, yang tadi pagi, yang tadi subuh, bangun subuh terus gosok gigi, itu sudah termasuk bersiwak hukumnya. Sudah termasuk bersiwak karena fungsi siwak itu membersihkan gigi, membersihkan mulut, menghilangkan bau yang tidak nyaman. Nah, ketika tadi bangun subuh, hampir sudah gosok gigi, nah itu sembahyangnya tadi itu seperti sembahyang 70 rakaat. Masuk aja juga sudah. Lalu apa gunanya bersiwak pakaian ini ulang? Ini gunanya sebagai ta'abbudi hukumnya, ibadah. Kenapa? Karena Nabi pakai ini. Lalu kita menuruti Nabi. Maka hukumnya tetap sunnah pakaian ini. Jadi pian subuh tadi gosok gigi, banyak anak sembahyang pakaian ini pulang makin berlipat-lipat pahalanya. Nah, seperti itulah. Jadi ini pulang kalau pakaian yang ini lebih praktis. Jadi fungsinya seperti ini. Kalau gosok gigi itu lebih kepada fungsi yang lebih besar. Misalnya pas bangun guring. Ya, kalau habis itu hendak guring. Yang ketiga mungkin tiba makan. Itu kan mau kita pakai sikat gigi biar lebih optimal bersihnya. Nah, ini fungsinya menyempurnakan. Fungsinya menyempurnakan nih, pakai kayu arab nih, menyempurnakan agar kita tetap mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi pakai ini kata pakai sikat gigi. Memang itu kan ada ya Allah. Nah, jadi yang subuh tadi biar bersikat gigi itu sudah dapat pahala yang siwak 70 rakaat. Tambah pulang ini, ya berlipat-lipat pahalanya. Nah, seperti itulah. Dan salah satu faidah bersiwak ini pulang itu kaitan ketika anak meninggal dapat memudahkan mengucap syahadatain. Nah, jadi karena tapi waktu itu jarang kita lihat kan ketika orang sakaratul maut itu disuruh bersiwak. Sejarah asalkan selalu melihat. Padahal Nabi itu ketika anak meninggal bersiwak sini. Nabi itu anak meninggal bersiwak sini. Jadi Nabi itu kan meninggal di pangkuan Sayyidah Aisyah. Nah, kebetulan ketika Nabi berbaring di pangkuan Sayyidah Aisyah melihat kayu arab, kayu siwak. Lalu Nabi minta ambilkan lawan Sayyidah Aisyah dan minta lembutkan. Ini kan di ujung ini kan dilembutkan. Kalau ini kan dilembutin sakitnya. Jadi ujung ini dilembutkan dengan cara digigit sama Sayyidah Aisyah. Digigit. Sehingga ada liur Sayyidah Aisyah di situ. Dan dipakai Nabi tak meninggal bersiwak. Maka kata ulama, ketika anak meninggal itu bersiwak itu memudahkan untuk mengucapkan syahadat. Nah, jadi siwaknya kita buat biarlah. Memang ada semua terlihat di badan kita ya Allah. Dan itu menjadi menjadi kebanggaan bagi Sayyidah Aisyah. Kenapa jadi Sayyidah Aisyah ketika Nabi hendak meninggal, liur ulun bercampur lawan liur Nabi. Di hadis lain Nabi bersabda, "Tasawwaku fa inna siwaka matharatun lil fam wa mardatun lirrab." Bersiwaklah berbuhan-buhan ya Nabi. Kenapa? Karena siwak itu dapat membersihkan mulut kita, dapat membersihkan gigi kita, dapat menghilangkan bau yang ada nyaman di mulut kita. Dan pula mardatun lirrab, bersiwak itu
mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan barang yang sekecil ini namun kita amalkan, kita dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa garang? Karena bisa menghilangkan bau yang ada nyaman di mulut kita. Mulut kita ini salah satu sarana untuk beribadah. Hendak berzikir pakai muntung kalau, hendak baca Quran pakai muntung kalau, hendak sembahyang bacaannya pakai muntung. Amun muntung kita berbau, pertama kita menyakiti malaikat. Malaikat tuh ketika orang hendak sembahyang dia butuh sini apa malaikat tempat jauh kumpul. Ketika muntung biar bau, dia berjauh. Ini wujudan. Ini wujudan. Ketika muntung kita berbau, Allahu Akbar tahambur bau nih. Malaikat sekitar kita tuh ya ada untuk para bau kita. Karena ada bau yang ada nyaman. Dan ketika muntung kita ada berbau, malaikat itu lawan kita. Gitu ya. Allah ridha, malaikat pun berparat dan kawan kita pun nyaman juga pandai. Juga muntung kita. Ada nyaman kalau. Nah, makanya itu bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain Nabi bersabda, "Sittatun min sunanil mursalin." Ada 6 dari sunnah-sunnah para rasul. Maksudnya kebiasaan para rasul. Atau ini apa namanya? Hal-hal yang biasa atau jadi apa namanya? Gaya hidup para nabi dan rasul. Nah, pertama al-haya. Nabi-nabi itu rata-rata pemalu. Nabi itu rata-rata pemalu. Nah, malu itu apa kan? Malu itu berubahnya perasaan seseorang ketika melakukan hal yang dilarang syariat. Nah, itu malu itu kan. Jadi menurut orang punya malu, ini nggak bakal melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata orang yang berani melanggar syariat, rata-rata orang yang berani maksiat itu karena rasa malunya sudah ada lagi. Artinya melanggar. Tapi kalau orang ada rasa malu, makanya jadi Nabi idza lam tastahi fa'mal ma syi'tum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sudah ada sebab taubiah, itu sebetulnya ancaman, bukan menyuruh. Artinya kalau orang sudah ada bisi rasa malu, pasti ia wani bermaksiat. Nah, Nabi itu rata-rata pemalu. Kemudian yang kedua, wal hilmu. Nabi itu pasti dadanya ini lebar. Maksudnya apa? Hatinya ini lapang dan mampu memikul beban yang diberikan untuk membimbing umat. Amun Nabi hatinya sempit, sedikit tersinggung, salah. Karena jadi berdakwah di situ disambati umatnya, ya Nabi gini maju, kalau aja jadi dakwah. Ada bahwa Nabi itu hatinya lapang. Bahkan ketika dicaci maki, ketika disakiti, bahkan sampai gigi Nabi patah, batis Nabi berdarah, tetap Nabi memaafkan kerugian kaumnya. Yang ketiga al-hijamah, babakam. Nah, ini bagi yang sudah rutin babakam atau usahaan minimal sebulan sekali itu bagus banget dengan kesehatan. Buangnya darah-darah, ibarat sudah ada layak lagi darahnya itu ada di awak kita jadi dibuang. Kenapa disunahkan berhijamah? Karena lelakian ini ada otomatis membuangi darah yang ada baik tadi. Beda lawan bebinian. Kalau bebinian ya otomatis tiap bulan itu pasti dikeluarkan darah yang ada baiknya. Amun lelakian ini kada, kita mengeluarkan. Nah, makanya disunahkan, dianjurkan berbekam biar darah yang ada baik tadi itu dibuang. Nah, keempat bersiwak. Nah, jadi nabi-nabi itu rata-rata, bukan rata-rata, semuanya pasti bersiwak. Kenapa? Karena itu kebersihan, membersihkan mulut. Nabi itu orang yang paling bersih. Karena Nabi paling gentle ada. Nabi itu orang yang paling harum. Karena Nabi itu bau hapak itu ada. Nabi itu orang yang paling necis, yang paling rapi,
Karena Nabi itu pindah wisata ada. Makanya kita tuh dituntut untuk serapi mungkin, sebersih mungkin, seharum mungkin, supaya mengobati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa ta'atur berminyak harum. Rata-rata bahkan semua Nabi itu pakai minyak harum. Tanpa minyak harum pun sidin sudah harum. Tanpa minyak harum pun Nabi itu sudah harum. Keringat Nabi itu lebih harum dari parfum yang paling mahal sedunia. Pernah ada kejadian ketika itu ada seorang sahabat hendak menikahkan putrinya. Sahabat ini dari sini hendak mengarang minyak harum pada putri. Zaman dahulu mengarang minyak harum itu larang-larang. Kenapa? Karena ada awet minyak harum. Orang berkata minyak harum tahan seminggu ada hilang baunya, tahan 2 minggu ada hilang, bahkan ditapas ada hilang baunya harum. Saking orinya, saking aslinya minyak harum zaman itu. Nah, sahabat kita dari sini juga mengarang minyak harum sagar walimah anak sidin. Maka pada lawan Nabi, perang Nabi itu kisahnya lah akhirnya keringat Nabi nang diambil jadi minyak harum untuk acara itu. Maka rumahnya itu dikenal rumah minyak wangi karena mengalahkan minyak harum semadinahan berkat keringatnya Nabi. Nah, kemudian angka berapa tadi? 1, 2, 5. Nah, ke-6. Nah, ini ke-6 ini kali pak sedikit. Kurang lagi nak kawat. Wa kasratul azwaj poligami. Itu orang yang sanggup deh. Nah, ini salah satu sunnah Nabi. Gaya hidup Nabi-Nabi kita. Kenapa Nabi itu poligami? Karena Nabi itu pasti kadang menzalimi bini sendiri. Itu pasti sudah. Makanya Nabi itu kada apa-apa poligami. Nabi kita sampai 11. Nabi Sulaiman sampai 100 bini sendiri. Kita cukup apa? Ya Allah. Jangan kan apa aja baru. Tapi kada berataan Nabi lah poligami. Ada yang Nabi yang kada kawin. Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu kada kawin. Kan sedih diangkat ke langit. Ya. Di riwayat lain salah satu sunnah Nabi adalah berkhitan. Sunat. Nah, ini nggak ada sunat berarti tidak mungkin sunat. Tapi pulang ada berkhitan Nabi bersunat. Karena bersunat itu berkhitan itu mulai disyariatkan pada zaman Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Nuh itu ada bersunat. Jadi tidak ada bersunat umat Nabi Nuh kan. Nah, itulah karena memang waktu itu baru disyariatkan. Disyariatkannya ketika pada waktu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis lain, salasatun wajibatun ala kulli muslimin. Ada 3 yang dianggap wajib. Maksudnya dianggap wajib itu apa? Sangat-sangat dianjurkan kita menggawinya. Ada 3. Yang pertama, al-ghuslu yaumal jumu'ah. Mandi di hari Jumat itu sangat dianjurkan. Ibarat wajib itu 100%, ini 90% sudah. Sangat dianjurkan mandi di hari Jumat. Kemudian apa? Waswak, bersiwak di hari Jumat sangat dianjurkan juga. Yang terakhir, wa masuk tib, pakai minyak wangi. Di hari Jumat itu sangat dianjurkan. Tapi di hari lain pun dianjurkan juga. Hari biasanya kita dianjurkan juga. Makanya ketiga tadi. Tapi di hari Jumat itu sangat dianjurkan. Jadi selain pulang, salasun hunna alayya fardhu. Jadi Nabi ada 3 nang bagiku wajib. Tapi bagi umatku kada wajib. Nah, pertama apa? Aswak. Nabi itu wajib bersiwak. Kita wajib lah. Ada. Tapi sangat dianjurkan. Kemudian wal witru, sembahyang witir, Nabi wajib, kita wajib lah. Ada. Cuma sunnahnya luar biasa dianjurkan. Nah, bagi sebahagian mazhab itu malah ada yang mewajibkan juga. Kalau pada salat mazhab Hanafi itu mewajibkan pengikutnya untuk melaksanakan salat witir. Yang terakhir qiyamul lail. Nah, bangun malam untuk salat tahajud segala macam itu bagi Nabi wajib.
bagi kita. Alhamdulillah tadi wajibakan ya Allah, mau diwajibkan baik. Kemudian hadis lain, tayyibu qala sallallahu alaihi wasallam, tayyibu afwahakum, di Nabi barasihi untung bubuhan pian itu dibarasihi dengan apa? Bisiwak, dengan siwak. Dibarasihi untung lawan siwak. Kemudian ada siwaknya, kadang entar. Fa innahu tariqul Qur'an, karena dengan siwak itu kita apa? Karena mulut itu adalah jalan kita membaca Quran. Dan kita berzikir dengan mulut berbau. Membaca Quran itu pada hakikatnya kita tuh sedang interaksi lawan Allah Subhanahu wa taala. Seperti zikir, bersalawat, itu hakikatnya kita interaksi lawan Allah Subhanahu wa taala. Amun untuk kita berbau, mana kayak apa? Kita berpajar lawan bos saja itu untuk kita berbau. Sesaji bos. Ibu pada lawan Allah Subhanahu wa taala untuk berbau. Nah, ada beradab kita. Makanya sebelum sembahyang bersihi untuk amal merasa sudah bersih, minimal kumur-kumur, karena ada sembahyang bersiwak pulang. Ya itu tuh lah. Diperhatikan. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu al-mutakhallilina min ummati fil wudu'i wa ta'am. Semoga ini Nabi mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala Nabi merahmati orang yang menyela-nyela giginya. Maksudnya apa? Membersihkan untungnya dengan bersiwak tadi itu. Jadi orang yang bersiwak itu dapat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika wudu, ada wudu itu bersiwak. Atau ibadah makan, bersiwak. Maksudnya apa? Membersih untung tadi. Intinya siwak itu membersih untung. Itu aja. Baik pakai kayu ini atau pakai sikat gigi. Nah. Maka ujar ulama, fayata'ab kadul i'tina. Maka perhatikan bujur-bujur bersiwak itu, perhatikan bujur-bujur, perhatikan kebersihan mulut kita ini, bujur-bujur supaya apa? Supaya kita masuk dalam doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara kata langsung, ketika berbuat sudah bersikat gigi, sudah bersiwak, itu langsung dapat doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi pulang, la tatakhallalu bil as wal raihan wal qasab, fa innahu yurisul iklan. Jangan pulang dia Nabi bersiwak itu pakai kayu as. Kayu as itu adalah kayu yang ada kuku dan rongganya. Menurut kita siapa? Model bambu itu nah. Bambu apa lagi kan ada ruas lawan bukunya. Rupuk aja orang. Kalau rupuk lah, rupuk. Di kamus ada nama banjur. Tahu banjur Mas? Tanjur. Tahu tanjur? Wah. Banjur itu mah minggu tuh nah. Nah, itu kan ada rongga. Nah, jangan pakai kayu itu yang Nabi pun bersiwak. Itu yang pertama. Lawan jangan juga pakai kayu yang berbau harum. Kayak kayu harum, ya kan? Jadi kayunya arak. Yang paling pertama itu kayu arak. Banyak aja yang menjual itu kayu. Ya. Kenapa? Fa innahu yurisul iklah. Karena bersiwak pakai kayu yang berbau harum, lawan bersiwak dengan kayu yang ada rongganya tadi itu dan ada buku-bukunya, itu bisa membuat gigi busuk, bisa mengolah ompong gigi kita. Nah, itu bisa mengolah gigi rontok bila pakai kayu yang itu. Makanya disuruh pakai kayu arak. Kayu araknya ada vitamin C-nya segala macam, ada ininya apa fluoride-nya di sini mengandung itu. Itu tadi lah. Terakhir, qala sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bisiwak hatta khashitu ayyad radanna. Jadi dia Nabi Jibril itu selalu memadai aku jangan kadikan bersiwak, jangan kadikan bersiwak di Jibril lawan Nabi. Dipadai Jibril terus sampai dia Nabi, aku takutan mau bersiwak terus kena. Kalau benar gigi rontok di sini, nah itu artinya
Perhatikan bujur-bujur muntung itu, nah kebersihan muntung itu dengan cara membersihkannya pakai siwak tadi. Nabi itu kalau bersiwak itu sangat apa ya? Bujur-bujur tuh bang, kadang kayak ini ada tapi sampai ke sini nah. Bahkan ujar riwayat hadis itu sampai berbunyi kayak itu nah, sampai supaya bersih muntung ini. Jadi kayak ilat itu bujur-bujur sini kayak itu nah. Ini mohon maaf lah. Makanya kita tidak bersihkan gigi kalau kita menggosok ilat itu pasti anak kayak muntah kayak kau. Nabi itu kayak itu bila bersih bujur-bujur sini membersih muntung sampai berbunyi kayak gitu nah. Sampai kayak itu Nabi membersih muntung sini. Dapat memang supaya dapat ridhonya Allah tadi itu nah. Muntung itu bersih, tidak ada bau, di ibadah nyaman, bapak tidak orang nyaman, yang muntung berbau, kasihan kawannya Allah. Nah, sampai situ kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan siwak ini. Jadi kayak tadi itulah tetap menggosok gigi sebagai pembersih utamanya, dan kita sempurnakan dengan siwak ketika hendak sembahyang, ketika hendak baca Quran, ketika hendak berzikir, ketika hendak khutbah, ketika hendak mengaji segala macam. Nah itu tadi. Seperti biasa ada singkatan-singkatan dari kajian dari ringkasan kajian kita pada hari ini. Siwak S-nya sunnah para nabi, langkah mulia para nabi pendahulu, diiringkan di hari Jumat dan wudu. Ibadah dilipat pahala salat melambung tinggi 70 kali lipat dilimpahi. Wewangian lisan dan suci, hilang bau, mulut pun segar. Ayat Al-Quran dilantunkan mekar. Anjuran bersih gigi, sisa makanan dibersihkan cermat, jauhi bahaya agar gusi selamat. Kunci ridha ilahi, bukan sekadar bersih yang diraih, ridha Allah pun didapat jernih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah agar bisa istiqamah di jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana fathul arifin, Allahumma iftah lana fathul arifin, Allahumma iftah lana fathul arifin, wahdina ila siratal mustaqim. وفقهنا في الدين وفقهنا في الدين وفقهنا في الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل